Dan di luar Islam Jamaah, saya juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, kemudian menjadi salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia tingkat kabupaten, kemudian menjadi Kawas Bas tingkat kecamatan. Namun semua itu dilepas begitu saja, dengan bahasa kasarnya dipecat tanpa hormat secara sepihak, kecuali jabatan-jabatan atau dakwaan-dakwaan yang memang tidak bisa untuk memecatnya. Seperti sebagai salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah MUI tingkat kabupaten, walaupun pengurus organisasi itu sudah menyurati MUI kabupaten untuk mengadakan pergantian antar waktu karena saya sudah dinyatakan menyimpang atau keluar dari MUI. Namun karena SK-nya itu yang membuat provinsi Jawa Tengah, MUI tingkat provinsi, maka sampai sekarang pun saya tetap masih menjadi salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal islama nuran hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saya masuk menjadi anggota Islam Jamaah itu bulan Agustus tahun 1988, yang sebelumnya saya beragama Katolik. Maklum, keluarga saya itu, terutama dari istri saya, itu agamanya Nasrani. Sampai sekarang satu-satunya yang masuk Islam baru istri saya. Mengapa saya tertarik mengikuti kegiatan atau masuk menjadi warga Islam Jamaah? Karena saya sangat tertarik dengan sistem pengajiannya. Disampaikan dengan cara bacaan, makna, dan keterangan. Menurut saya mudah diterima bagi orang yang awam seperti saya, awam terhadap agama. Apalagi nasihat-nasihatnya atau doktrin-doktrinnya disampaikan dengan cara pahit madu, diulang-ulang. Sehingga kalaupun hari ini tidak bisa masuk, insya Allah hari yang lain nasihatnya bisa masuk. Karena nasihat itu selalu diulang-ulang. Sehingga saya sampai mempunyai kepahaman jamaah yang sangat kuat. Kalau jamaah, surga. Enggak jamaah, neraka. Jamaah itu Islamnya sah. Kalau tidak jamaah, Islamnya tidak sah, berarti kafir. Jamaah, amalannya sah. Kalau tidak jamaah, amalannya tidak sah. Kepahaman saya seperti itu. Karena apa? Nasihat-nasihatnya, doktrinnya diulang-ulang, berulang kali, sehingga benar-benar sampai bisa menghujam di lubuk hati yang paling dalam. Saya sebagai pendoktrin juga begitu. Setiap saat saya menyampaikan nasihat, ya sebagaimana para penasihat di Islam Jamaah. Para penasihat di Islam Jamaah, kalau tidak memperkuat nasihatnya Bapak Imam di Islam Jamaah, itu dianggap hanya ngoyoworo, bukan nasihat namanya. Oleh karena itu, nasihat para penasihat itu selalu mengulang-ulang, termasuk kitab yang disampaikan atau himpunan-himpunan yang disampaikan di Islam Jamaah itu hanya diulang-ulang itu saja. Sehingga walaupun saya sudah 32 tahun mengikuti kegiatan di Islam Jamaah, kebodohan saya itu tidak hilang, kepintaran saya tidak tambah. Karena apa? Ilmunya hanya itu saja, diulang-ulang. Himpunan itu setiap selesai diulangi lagi, termasuk nasihat-nasihatnya ya hanya diulang-ulang seperti itu, sampai hafalah itu nasihatnya. Mau tanya nasihat apa saja, insya Allah saya hafal itu. Perlu kami sampaikan bahwa saya hijrah atau meninggalkan Islam Jamaah karena
ketaatan saya melaksanakan dan mensosialisasi paradigma organisasi yang berada di Islam Jamaah ternyata dipandang kurang menguntungkan. Dianggap pemahaman saya sudah menyimpang, sehingga saya dipersekusi dengan berbagai macam bentuk persekusi. Setelah saya hijrah dari Islam Jamaah yang sudah saya tekuni selama hampir 32 tahun lamanya, itu antara lain, satu, saya dikeluarkan dari jabatan, semua jabatan atau dakwaan yang ada di Islam Jamaah secara sepihak, tanpa pemberitaan lebih dahulu. Yang kedua, walaupun masih ada hubungan darah, seolah-olah saya diputuskan hubungan kekeluargaannya. Yang ketiga, saya difitnah, bahkan mendapatkan perlakuan fisik. Untung saja tidak kena, karena saya dilempari batu, anak saya juga dilempari batu, alhamdulillah tidak kena. Itu berulang kali. Selanjutnya kami juga digeruduk oleh seluruh jamaah kelompok kami, sampai 4 kali, insya Allah 4 kali. Saya juga dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan tanah saya yang digunakan untuk Islam Jamaah. Terus saya juga diusir dari masjid yang selama ini saya gunakan untuk kegiatan ibadah. Padahal masjid itu yang insya Allah ini bukan istilahnya mengada-ada, yang memikirkan, yang memberikan kontribusi juga termasuk banyak, itu saya. Pemikiran terutama, pemikiran dan tenaga itu saya. Namun saya tahu-tahu diusir dari kegiatan masjid. Kemudian jamaah tidak mau lagi makmum dengan saya dan sekeluarga. Padahal saya adalah imam masjid di kelompok saya. Pada saat sholat tarawih pun, itu dalam satu masjid dilakukan 2 kali. Yang pertama itu saya dan keluarga. Yang kedua itu teman-teman saya yang masih ada di Jukam. Selagi yang imam itu saya dan keluarga, teman-teman yang masih ada di Jukam itu tidak satu pun yang mau. Bahkan sudah ada kejadian begini, saya mengimami sholat ngasar, sudah 2 rakaat, sudah dapat 2 rakaat, itu saja makmum saya yang masih ada di Jukam itu ditarik, terus di BCI, dan akhirnya membubarkan diri, tidak ikut jadi makmum saya. Itu sudah berulang kali model seperti itu. Dan masih banyak lagi, kalau saya sampaikan insya Allah tidak cukup waktu. Masih banyak lagi persekusi atau perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dari anggota maupun pengurus Islam Jamaah kepada saya dan keluarga. Menurut pandangan saya tentang pemimpin di dalam Islam Jamaah, pemimpin atau amir imam dalam Islam Jamaah itu pegang peranan penting. Sebab pengendali gerakan Islam Jamaah ada di tangan imam. Sedangkan organisasi itu ada di bawah tangan keimaman. Yang mempunyai harta, masa adalah keimaman. Yang mau mengarahkan dan akan digunakan untuk apa? Harta dan masa jamaah itu sangat tergantung keimaman. Termasuk organisasi pun itu adalah milik imam, yang semua hasil musyawarah
itu hanya merupakan draft saja sebelum ditetapkan atau disetujui oleh keimaman. Oleh karena itu menurut pandangan kami, keimaman itu sangat berperan dalam Islam jamaah. Sedangkan menurut pandangan kami pribadi, yang dimaksud amri minkum atau amir itu adalah ya pemerintah itu. Karena ya, beliaulah yang mempunyai kekuasaan, mempunyai wilayah, dan mempunyai tanggung jawab besar terhadap kelancaran ibadah kami. Misalnya dalam urusan ibadah haji, itu pasti ada bantuan atau sangat tergantung oleh pemerintah, tidak tergantung kepada imam jamaah. Setelah saya keluar dari Islam jamaah, bersama-sama dengan keluarga besar kami, ada sekitar 22 kepala, rasanya enak sekali, plong, ternyata jauh dengan apa yang disampaikan oleh pengurus Islam jamaah. Pengurus dan royah Islam jamaah mengatakan kalau sudah keluar dari Islam jamaah itu, kamu mau makan apa? Hidupmu deblek. Ternyata tidak terjadi. Saya di mana-mana, alhamdulillah diterima dengan baik, sehingga saya merasa mempunyai saudara yang lebih banyak dan lebih baik daripada saudara saya yang ada di Islam jamaah. Ketika saya pengajian di luar kota, ditempatkan di hotel terbaik, kelas terbaik gitu, di salah satu kota di Jawa Timur. Di Jogja juga demikian, sambutan yang saya ikuti pengajian itu sangat luar biasa. Masyarakat sekitar di sini menerima kami sekeluarga juga sangat baik. Sehingga saya suatu saat diminta untuk ceramah sana, ceramah sini, ngisi pengajian sana, pengajian sini. Bahkan jadwal khotbah itu aja sangat-sangat padat. Dan alhamdulillah saya di sini sebagai RW, maka setiap ada orang yang punya kerja, insya Allah saya diminta untuk istilahnya memberikan sambutan. Tadi pagi saya juga memberikan sambutan sebagai ucapan selamat datang atau pambagyo harjo kalau bahasa Jawanya di kematian salah seorang anggota masyarakat kami. Menurut pendapat kami, kitab-kitab di luar kitab Islam jamaah itu lebih baik dan sangat luar biasa. Tinjauannya sangat mendalam, sangat kritis, dan benar-benar sudah diakui kebenarannya oleh ulama-ulama salaf atau ulama-ulama masyhur. Sementara ketika saya belajar di Islam jamaah, bukunya Quran hadisnya memang sama. Quran hadisnya memang sama, tetapi pemahamannya, pemanaannya itu ternyata ada perbedaan. Tidak seperti yang disampaikan atau yang dimaksud oleh ulama-ulama salaf. Sehingga dengan saya mau membuka buku-buku di luar, akhirnya saya mendapatkan pencerahan dan mampu memilih, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak hanya benar menurut kelompok tertentu, tetapi kebenaran yang saya terima adalah kebenaran yang mutlak sudah diuji, dibenarkan oleh ulama-ulama masyhur. Dakwaan saya atau jabatan saya ketika saya masih berada di Islam jamaah cukup banyak, antara lain sebagai ketua UB saya pernah, dan terakhir saya menjadi pengawas UB tingkat desa, kemudian menjadi perobos daerah, menjadi tim pembangunan daerah, kemudian
menjadi KU di kelompok, menjadi imam di masjid kelompok. Di tingkat desa juga banyak dewan-dewan saya. Dan di luar Islam Jamaah, saya juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, tingkat kecamatan, kemudian menjadi salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia tingkat kabupaten, kemudian menjadi pengawas BAS tingkat kecamatan. Namun semua itu dilepas begitu saja, dengan bahasa kasarnya dipecat tanpa hormat secara sepihak, kecuali jabatan-jabatan atau dakwaan-dakwaan yang memang tidak bisa untuk memecatnya, seperti sebagai salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah MUI tingkat kabupaten, walaupun pengurus organisasi itu sudah menyurati MUI kabupaten untuk mengadakan pergantian antar waktu karena saya sudah dinyatakan menyimpang atau keluar dari, namun karena SK-nya itu yang membuat itu provinsi Jawa Tengah, MUI tingkat provinsi, maka sampai sekarang pun saya tetap masih menjadi salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia. Bahkan sehari setelah surat dari ketua DPD suatu organisasi itu dilayangkan ke MUI, itu salah satu ketuanya pagi-pagi benar dalam situasi hujan itu ke sini. Intinya menyampaikan bahwa kemarin ada surat begini-begini isinya, namun pengurus MUI sudah sepakat tetap mempertahankan saya paling tidak sampai habis masa baktinya tahun 2022. Dan ini sudah ada istilahnya lampu kuning. Insya Allah walaupun saya sudah keluar dari suatu organisasi, masalah kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama tingkat kabupaten, insya Allah saya masih diperkuat untuk bisa mengabdikan diri untuk periode 5 tahun ke depan. Untuk teman-teman saya yang masih berada di Jukam, kalau boleh saya menyampaikan saran, ayo segera buka mata hati kita. Kita buka wawasan kita untuk menerima kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran menurut suatu golongan tertentu. Kalau mata hati teman-teman mau membuka wawasan, pemikiran, mau membuka, insya Allah Allah akan memberikan hidayah sehingga mau meninggalkan ajaran Islam Jamaah yang sudah dilarang oleh Jaksa Agung dengan keputusan Jaksa Agung Kep nomor 089-D.A-10-10/1971. Islam Jamaah sudah dilarang karena menimbulkan keresahan. Dan kalau dikaitkan dengan keputusan Rakernas MUI tentang kriteria kesesatan suatu aliran, saya rasa ada kaitannya dengan nomor 10 bahwa Islam Jamaah itu mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Ini tidak dibenarkan. Karena nomor 10 pada kriteria aliran sesat itu disebutkan mengkafir-kafirkan umat Islam hanya karena bukan kelompoknya. Sementara di Jukam, kalaupun tidak mengkafir-kafirkan, tetapi tetap menurut perasaan saya, yang saya rasakan sendiri, itu mereka menganggap saya telah murtad dan dihukumi kafir
memperlakukan saya sebagai seorang kafir, walaupun lisannya tidak mengucapkan Anda kafir. Tapi ada satu orang yang benar-benar ngecap saya itu kafir. Islam jamaah menurut paradigma baru bagi saya atau menurut saya itu hanyalah statement atau slogan tanpa makna untuk mengelabui pejabat saja. Karena apa? Tidak ada satupun poin dari pernyataan klarifikasi paradigma sebuah organisasi tentang paradigma barunya sesuai dengan keputusan Rakernas nomor 02 garis miring organisasi tertentu garis miring 10 garis miring 2007 itu disebutkan bahwa yang pertama adalah organisasi yang saya maksud adalah ormas atau organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan telah memiliki paradigma baru. Hasil Munas organisasi itu ke-6 tahun 2005 yang melaksanakan dalam setiap aktivitas organisasi. Tetapi kenyataannya, fakta di lapangan, memang organisasi itu sudah melaksanakan aktivitas sesuai dengan paradigma baru. Sayangnya, orang-orang yang berada di dalam organisasi yang saya maksud itu dalam kehidupan sehari-harinya, terutama dalam beribadahnya, itu masih jauh dari paradigma baru itu. Nomor 2, di dalam pernyataan klarifikasi organisasi itu disebutkan bahwa organisasi yang kami maksud itu bukan penerus atau kelanjutan Islam jamaah dan tidak menggunakan ataupun mengajarkan Islam jamaah. Tapi kenyataannya atau fakta di lapangan, saya sendiri mengalami dan merasakan bahwa ajaran Islam jamaah, yaitu melaksanakan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam bentuk berjamaah, yang teori prakteknya 5 bab, sangat populer itu, ternyata selalu digembar-gemborkan, dinasihatkan, sehingga saking seringnya sampai menjadi doktrin yang sangat mendarah mendaging. Saya sendiri juga pendoktrin dulu, sehingga ada kelompok yang sekarang itu sudah disapih itu dulunya yang membuka saya. Karena saya juga pendoktrin. Jadi praktek di lapangan ternyata masih jauh berbeda dengan paradigma baru nomor 2 ini. Sedangkan yang nomor 3, organisasi yang saya maksud tidak menggunakan ataupun menganut sistem keamiran. Memang dalam organisasi enggak menggunakan sistem keamiran. Yang digunakan, yang sebagai landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Namun, fakta di lapangan, keamiran sangat melekat. Bahkan, sebagaimana sudah saya sampaikan, keamiranlah yang memiliki, yang menguasai, yang pegang komando organisasi. Yang keempat, dalam klarifikasi paradigma baru organisasi itu disebutkan bahwa organisasi yang saya maksud itu tidak memandang umat Islam di luar organisasinya itu sebagai kafir atau najis. Memang secara organisasi atau secara organisatoris tidak, tetapi fakta di lapangan orang-orangnya atau warga Islam jamaah yang berada di organisasi itu tetap mempunyai sikap dan memperlakukan kepada orang-orang di luar Islam jamaah itu sebagai orang kafir. Nyatanya atau buktinya tidak mau makmum,
Setiap orang mau masuk masjid saja sekarang ini dilarang. Kalau dulu begitu masuk setelah keluar orang itu dipel ya. Tapi sekarang bahasanya ganti. Biar masuk supaya tidak ngepel, dilarang. Saya sendiri mengalami, saya diusir dari masjid organisasi itu atau masjid Islam Jamaah yang dikelola oleh organisasi yang saya maksud. Yang nomor 5, bahwa masjid-masjid organisasi itu atau masjid-masjid yang dikelola oleh organisasi yang saya maksud itu terbuka untuk umum. Itu dalam klarifikasi paradigma baru dinyatakan seperti itu. Namun fakta di lapangan, saya merasakan sendiri, teman saya juga merasakan, itu tidak untuk umum. Buktinya saya diusir, teman saya juga diusir. Nomor 6, bahwa organisasi itu dalam pengayaan ilmu tidak hanya berasal atau bersumber dari alumni pondok yang berkapasitas sebagai ustadz atau ulama. Pernyataan klarifikasi begitu, tapi kenyataannya di lapangan, semua ilmu di Islam Jamaah harus mangkul, dan mangkul itu harus bersumber dari Bapak KHN. Kalau tidak berasal dari Bapak KHN, ilmunya tidak sah. Bahkan menurut nasihat yang saya terima ketika saya mengikuti CAI, ilmu yang tidak mangkul itu adalah curian. Kalaupun diamalkan, amalannya tidak sah. Kalau amalannya tidak sah, tidak diterima, dan hasilnya pasti kekal di neraka. Sebaliknya, kalau ilmunya yang itu bersumber dari KHN, mangkul dari KHN, itu ilmunya sah, kemurniannya terjaga. Sehingga kalau diamalkan, sah hukumnya, diterima oleh Allah, dan pasti surganya. Itu. Jadi ilmu mangkul masih dilaksanakan oleh Islam Jamaah di organisasi itu. Nomor 7, bahwa organisasi itu tidak mengajarkan kepada warganya untuk menolak diimami oleh orang di luar organisasi tersebut atau Islam Jamaah. Klarifikasi memang seperti itu. Tetapi kenyataannya yang saya alami sendiri, saya rasakan sendiri, itu begitu saya menjadi imam, itu warga Islam Jamaah yang sudah sholat dapat 2 rakaat saja ditarik, diajak untuk segera keluar dari baris dari shaf, sehingga tidak jadi makmum kepada saya. Ketika sholat tarawih, yang jadi imam saya atau anak-anak saya, itu pun juga tidak ada satupun warga Islam Jamaah yang mau ikut jadi makmum. Yang terakhir, bahwa organisasi itu bersama-sama dengan organisasi-organisasi Islam lainnya, itu bersedia untuk melaksanakan landasan berpikir, landasan bergerak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi kenyataannya masih nampak eksklusif, belum terbuka. Insya Allah begitu. Jadi paradigma baru itu menurut kami, karena saya sendiri seolah-olah menjadi korban pelaksanaan dan korban sosialisasi, pelaku sosialisasi paradigma baru. Itu masih jauh dari pernyataannya. Jadi praktek atau fakta di lapangan masih jauh dari pernyataan klarifikasi paradigma baru dari organisasi yang kami maksud.
entah mereka melapor kepada saya atas nama MUI atau tidak, yang jelas teman-teman yang hijrah itu melaporkan bahwa secara tertulis mereka menyampaikan kepada saya. Dan itu sudah kami rangkum, juga sudah saya sampaikan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat kabupaten. Karena persekusi itu ternyata tidak hanya saya alami sendiri. Teman-teman yang hijrah rata-rata mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Banyak yang istilahnya dipaksa untuk cerai, diceraikan, diusir dari rumahnya, diboikot. Katanya, kamu ini sudah tidak istrimu lagi, dipisahkan dengan anak dan istri. Masih banyak lagi lah itu persekusi-persekusi yang saya sendiri merasa sedih. Di samping saya sedih memikirkan teman-teman saya yang hijrah karena mendapatkan perlakuan persekusi, saya juga sedih memikirkan teman-teman saya yang masih ada di Jukam. Saking sayangnya, saking sedihnya, saking cintanya saya kepada teman-teman di Jukam, saya membuat beberapa pernyataan, beberapa keterangan, testimoni, supaya ada manfaat atau bisa berkontribusi secara positif kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman organisasi, kalau memang serius ingin melaksanakan paradigma barunya. Jadi tidak bermaksud untuk meremehkan, merendahkan, mencemarkan nama baiknya, tetapi dengan tulus ikhlas demi terwujudnya ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, saya memberikan pernyataan-pernyataan kepada masyarakat umum, terutama kepada pengurus organisasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, sehingga dapat memperingan tugas berat organisasi untuk melaksanakan paradigma barunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Walaupun hanya sesingkat yang kami sampaikan ini, namun harapan besar kami mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi positif dan sebagai modal awal untuk pihak-pihak terkait dalam rangka mengkikis habis Islam Jamaah yang sudah lama dicap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, dan dapat membantu tugas berat organisasi kalau memang benar-benar ingin melaksanakan paradigma barunya. Apa yang kami sampaikan tentu banyak kekurangannya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yaitu masalah pengertian jami'an. Ini andalan. Jadi hampir tiap bulan insya Allah itu muat di tag. Faktasimu bihablilai jami'aun wa jami'au wa la tafarqu, di dalam surat Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kalian dengan tamparnya Allah, agama Allah dengan cara berjamaah. Lah, jami'an di sini dimaknani berjamaah, yaitu beramir, berbeat, bertoat. Ya jamaah kita ini kan begitu. Nah, yang cetakan Kediri ini ada ini. Ini saya, ini cetakan Kediri. Ini hadis Tirmidzi cetakan Kediri ya. Saya asrama tahun 94 ini ada. Ini 94 ada ya. Itu tidak dimuat. Ini coba ini ya. Babul Luzumul Jamaah. Ini ya dulu al jamaah wa man sada ilanar. Lah, tidak ada sarannya ada dimuat. Sarannya dimuat, hanya berhenti hada kadun goribun lanak ribuhu min hadisi Ibni Abbas illa min hadal wajahi. Titik. Lanjutnya tidak dimuat. Lah ini saya tidak tahu apa sengaja tidak dimuat supaya tidak konangan pengertiannya ini. Lah kalau itu yang terjadi, ngeri sekali. Berarti menyimpan ilmu, membohongi jamaah banyak sekali ini. Ini fakta ini. Ini fakta. Tidak nah itu ini pengertian jamaah.